Dokter Wei, obat yang kamu berikan padaku. Kayaknya aku lihat ada permen di supermarket. Yang mirip sama itu. Benar-benar permen. Setelah kamu makan apa kamu merasa lebih nyaman? Aku makan dan merasa sangat nyaman. Penyakitmu sudah hampir sembuh. Kali ini aku memberimu plasebo. Asalkan kamu berpikir sudah memakannya, maka itu bisa menghilangkan kecemasanmu. Maka itu adalah obat terbaik untukmu. Wei Ruijie. Niesir pergi. Kenapa melakukan ini, katakan. Niesir. Gangguan bipolar kambuh. Aku bisa membantumu melihat. Hati ini akan kuberikan padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Katakan. Lihat. Kamu sendiri yang menangkapku kembali. Kamu yang bilang ingin aku dipenjara seumur hidup. Kamu tidak akan bodoh mengira aku benar-benar akan membantumu, kan? Dan kesalahan terbesarmu adalah memintaku menjadi konsultan ahli untuk tim kasus khusus. Sekarang mereka semua percaya aku adalah ahli. Tapi tidak percaya padamu. Hahaha. Suamiku, Istriku. kamu bilang tidak akan melawan mereka, hanya kembali bekerja. Istriku, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Tenang. Aku akan selalu di sisimu. Tidak akan meninggalkanmu. Yang Bixin. Apa kamu punya sesuatu yang ingin dikatakan di telepon tadi? Aku tidak percaya Wei Ruijie. Aku juga menduga kamu tiba-tiba bilang ingin mendaki gunung. Apa itu petunjuk ingin bertemu denganku sendirian? Rahasia lukisan itu sudah aku ketahui. Kamu bilang ini Men, ini Highland. Mereka sudah kenal sejak kecil. Langking dibully. Men membelanya. Men membela Highland. Jadi dia juga dibully. Dulu aku tidak tahu karena kadang dia Jingfeng. Kadang Men aku selalu mengira dia berbohong. Saya teringat ada 4 kata dalam novel itu pengganggu mati. Kasus pertama yang meninggal adalah Jenny. Dia dibunuh setelah mengganggu Langking. Men dan Highland juga pernah diganggu. Salah satu dari mereka ingin membalas dendam pada pengganggu. Jadi mereka menggambar diagram darah di gereja. Ingin memberitahu semua orang bahwa mereka pantas dibenci. Tidak. Mengapa kamu berpikir itu Men dan Highland yang melakukannya? Saya selalu berpikir Men hanya anak yang sangat memberontak dan sangat nakal. Tetapi setelah saya punya kesempatan untuk bersama dengannya, saya baru menyadari, ternyata dia hanya anak yang sangat suka bermain dan sangat setia kawan. Siapapun yang pernah membaca novel ini bisa saja menjadi pembunuhnya. Wei Ruijie juga dia yang paling dicurigai. Dia mungkin ingin membalas dendam untuk Langking, jadi dia membunuh Jenny. Dia mengaku telah membunuh begitu banyak orang. Mengapa kali ini dia tidak mengaku? Mungkin karena saya berulang kali mencegahnya untuk bersama dengan Langking. Dia ingin membunuh saya. Kematian Mayong adalah dia yang menyalahkan saya. Sekarang dia mungkin ingin menyalahkan Men. Jika Men harus masuk penjara, Jingfeng dan Suji juga harus masuk penjara. Dia pasti akan sangat senang.
Yang Bixin, kamu terlalu tidak rasional. Kamu sama sekali tidak punya bukti. Sebenarnya sebelum Hailan mengalami masalah, saya melihat seseorang. Saat itu saya tidak memperhatikan tapi kemudian saya berpikir, mungkin itu Wei Ruijie. Novel itu menulis pengganggu mati. Saya sama sekali bukan target. Saya yakin itu Wei Ruijie yang punya dendam dengan saya, yang akan menargetkan saya. Zhuji pasti hampir menemukan Wei Ruijie, menjatuhkan racun ke Hailan sehingga dia dipukul pingsan. Dia juga menabrak saya dengan mobil Hailan. Untungnya Jing Feng muncul tepat waktu dan menyelamatkan saya. Cepat kejar, cepat kejar. Saya takut Jing Feng akan mengalami masalah jadi saya mengejarnya. Saya melihat langsung Wei Ruijie mengarahkan pistol ke Jing Feng. Dia terus mengatakan dia sedang menunggu pembunuh. Sebenarnya pembunuhnya adalah dia sendiri. Sebenarnya banyak orang berpikir, dia adalah pembunuh dalam novel itu. Bahkan Jiang Zhengxun juga berpikir itu dia. Jadi Wei Ruijie selalu enggan untuk memberikan pernyataan kepada Zheng. Sampai aku mencarinya. Lang Qing diintimidasi Jenny di ruang pencetakan. Aku kembali untuk menyelamatkannya dan menghukum Jenny. Tak disangka begitu berbalik dia sudah dibunuh. Pembunuh novel membunuhku, aku tak tahu. Apakah pembunuh novel ini berbahaya bagi Laokin? Kenapa kau bilang begitu? Ingatkah kau bagaimana Mayong mati? Dia mati karena aku sendiri yang mematahkan tulang lehernya. Aku ingin dia melihat mataku yang hijau. Dan menghembuskan nafas terakhir saat dia paling putus asa. Karena dia berani menyakiti mangsaku. Aku tak tahu apakah pembunuh novel membunuh Jenny karena ini. Jika begitu, Lang Qing juga bisa jadi mangsanya. Kenapa kau ada di TKP? Karena aku ingin melindungi Lang Qing. Jadi aku pergi ke bawah gedung media online mencari petunjuk. Tak disangka aku melihat Yang Bixin. Aku tak ingin ketahuan, jadi aku bersembunyi. Lalu aku melihat dia hampir tertabrak mobil. Aku curiga pengemudinya adalah pembunuh novel. Jadi segera mengejarnya dengan mobil. Di jalan aku melihat kembang api, seperti jaring laba-laba. Menurut alur novel, selanjutnya akan ada orang yang keracunan. Dan pembunuh akan membunuh orang yang menolongnya. Jadi aku bersembunyi di dekat sana menunggu pembunuh muncul. Tak disangka Ye Jing Feng mengacaukannya. Nishan, kau percaya semua yang dikatakan Wei Ruijie? Aku sudah menangani kasus bertahun-tahun. Aku punya instingku. Kurasa dia pasti bukan pembunuh novel. Katanya beberapa tahun lalu kau sudah mulai menyelidiki kasus tulisan darah. Dan pembunuh tulisan darah. Sekarang kau malah menjadikan si pembunuh ini sebagai konsultanmu. Dia akan membunuhmu. Sudah dibunuh olehnya. Dia berpihak pada Jiang Zhengxun. Dia bahkan bilang ke asisten direktur bahwa gangguan bipolarku belum sembuh. Masih harus minum obat. Kalau dia bilang begitu masih ada yang percaya padamu. Tak ada yang percaya padaku lagi. Kasus khusus ditangani Jiang Zhengxun. Aku harus segera menghentikannya. Tapi aku tahu Wei Ruijie membantuku. Membantumu? Bagaimana dia membantumu? Aku sebelumnya bertanya padanya. Dalam keadaan apa aku bisa bertemu istriku? Kamu bercanda ya? Serius. Dia bilang saat kondisi mentalku paling buruk. Aku akan bertemu Renzi. Sekarang aku akhirnya bertemu istriku. Bisa ngobrol dengannya, dia sering menemaniku. Nishan, kamu sudah gila belum? Kamu melakukan ini, istri kamu akan mati tidak tenang. Renzi, kamu membuat Renzi ketakutan. Kamu sudah gila belum? Dia merugikanmu. Masih senang-senang kamu lihat aku. Kamu lihat aku betapa malangnya aku. Aku janji akan membantumu menyelidiki anakku. Lalu melihat wanita kaya itu dan gadis kecil itu. Ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah, dia mengatakan padaku, pikiran gelap yang ada di hatiku. Menaruh sedikit racun tikus bisa menyelesaikan semuanya. Aku benar-benar menaruh racun tikus ke dalam panci itu. Memaksa mereka meminumnya. Air ketubanku pecah. Sebenarnya aku tidak ingin melahirkan Lang Qing. Aku pikir mobil itu sudah membunuh Men.
Kamu tahu tidak betapa lega hatiku saat itu. Penyakit jiwa itu sangat menakutkan. Apakah kamu benar-benar ingin sakit? Aku hanya ingin bertemu Rensi. Urusanku bukan urusanmu, kamu sudah lihat belum? Nishan,